Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kei Salman Amarindiasto dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 5017251037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu eh, saya akan menjelaskan garis besar dari buku Earth Revealed chapter 13 yang dimana sebelumnya saya sudah mentranslate buku tersebut dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 13 yang berjudul Pengantar dan Hubungan dengan Sistem Bumi. Nah, pada buku ini awal mulanya itu dijelaskan pengantar dan hubungan dengan sistem bumi, yaitu erosi massal atau mass wasting. Yang disebut dengan hubungan erosi massal dengan sistem bumi itu adalah proses permukaan di bumi yang bekerja secara dinamis dan membentuk lanskap. Yang dimana proses ini adalah gerakan material batuan dan tanah menuruni lereng akibat satu gaya tunggal, yaitu gravitasi. Nah, jadi eh, di jadi jika diibaratkan ada suatu lereng, nah di dalam lereng itu kan otomatis ada material batuan, entah itu batuan atau pohon atau tanah. Nah, jadi di dalam di lereng tersebut itu ada terjadi erosi massal atau mass wasting, yang dimana itu adalah proses alami dari bumi yang terjadi di dalam di permukaan bumi, entah itu karena ada faktor dari alam atau faktor buatan, tetapi mau itu eh, terjadi karena ulah manusia atau tidak, tapi proses itu akan terjadi secara alami karena itu adalah hukum alam, bisa kita ibaratkan hukum alam atau memang proses alami yang terjadi di permukaan bumi. Karena itu juga suatu bentuk eh, bagian dari terbentuknya proses permukaan bumi selama jutaan tahun ini. Jadi erosi tersebut terjadi karena suatu gaya tunggal, yaitu gaya gravitasi, yang dimana di bumi ini terdapat gaya gravitasi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kemudian erosi massal itu berbeda dengan erosi oleh air, angin, atau es karena material bergerak dalam jumlah jumlah besar secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, erosi ini dinamakan erosi massal karena terjadinya dalam jumlah yang besar dan itu secara bersamaan. Nah, hubungannya dengan sistem bumi itu sangat erat. Yang pertama, berhubungan dengan geosfer, yaitu litosfer, di mana litosfer itu terdapat menyediakan material batuan dan struktur lereng yang menjadi tempat terjadinya erosi massal. Kemudian ada hidrosfer, air, yang dimana hidrosfer, sorry, di mana air itu bisa menjadi faktor pemicu utama yang meningkatkan terjadinya erosi massal. Nah, tapi air ini itu bukan eh, air yang ulah manusia atau tidak, tapi air di ini itu dalam artian dalam bentuk air hujan, kemudian salju atau air yang ada di dalam tanah. Nah, yang kemudian eh, air tersebut itu mengurangi air tersebut itu mengurangi kekuatan atau daya tahan yang ada di tanah, yang dimana membuat tanah itu terjadi erosi massal. Apalagi erosi tersebut terjadi di lereng, di lereng perbukitan atau lereng tebing gitu, yang dimana itu juga mempunyai gaya gravitasi yang tinggi. Jika terjadi erosi sedikit saja itu sudah
jatuh material batuan yang ada di lereng tersebut, apalagi terjadi erosi massal yang itu terjadi dengan jumlah yang besar. Nah, kemudian di atmosfer sendiri, kondisi cuaca ekstrim seperti hujan yang saya jelaskan tadi itu menjadi mekanisme pemicu. Kemudian ada biosfer vegetasi atau vegetasi. Vegetasi di biosfer ada yang namanya vegetasi. Nah, vegetasi itu dapat menstabilkan lereng atau meningkatkan kekuatan geser. Namun, nah ini berhubungan dengan ulah manusia. Jika manusia melakukan penebangan atau pembakaran hutan atau terjadi kebakaran hutan, justru dapat memicu ketidakstabilan. Jadi itu malah membuat lereng tersebut itu persentase terjadinya erosi massal itu semakin besar jika terdapat penebangan atau hal-hal yang membuat misal ada pohon-pohon atau apa itu ditebang gitu kan, itu kan jadi persentase terjadinya erosi massal semakin besar. Kemudian dijelaskan juga ada klasifikasi erosi massal. Jadi erosi massal diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama. Yang pertama, yang membantu ahli geologi memahami dan memprediksi bahayanya. Yang pertama itu ada kriteria penjelasan kecepatan pergerakan, merujuk pada seberapa cepat material bergerak. Lambat, kemudian ada bergerak milimeter per tahun, cepat, kemudian ada bergerak dalam hitungan detik atau jam jenis. Nah, jadi yang pertama itu adalah material yang bergerak lambat. Jadi itu biasanya bergeraknya itu seperti merayap begitu. Kemudian ada bergerak milimeter per tahun, eh, itu termasuk cepat karena itu terjadi semisal ada longsoran batu atau aliran lumpur. Nah, kemudian ada bergerak dalam hitungan detik atau jam. Nah, yang bergerak dalam hitungan detik per jam itu erosi massalnya berada pada puncak, eh, terjadi pada puncak fenomena erosi massal yang dimana itu langsung dalam hitungan detik atau jam itu langsung bisa dikatakan ambles atau material yang ada material batuan yang ada di lereng tersebut itu terjatuh hampir semuanya dan terjadi dalam jumlah besar. Nah, kemudian ada jenis material. Nah, jenis material ini merujuk pada komposisi material yang bergerak. Nah, batuan dasar bedrock atau bedrock. Jika material adalah batuan padat, material tidak terkonsolidasi. Kemudian jika material ada puing-puing, eh, semisal puing-puing tanah, lumpur, atau material lepas. Nah, jenis pergerakan merujuk pada mekanisme fisik bagaimana material bergerak menuruni lereng. Nah, jadi ada bagaimana material itu jatuh di lereng itu, eh, bagaimana material bergerak menuruni lereng. Nah, yang pertama ada jatuh, pergerakan vertikal bebas. Nah, kemudian ada geser. Nah, jadi misal jatuh itu langsung, eh, misal nih batu, ini lereng gini kan. Nah, batunya itu langsung jatuh gitu. Nah, kemudian ada geser. Jadi geser itu eh geser tuh semisal ada batuan batuan atau pohon. Nah, itu batuannya tuh kayak geser. Seret gitu. Geser gitu. Dari lereng-lereng kan lereng tuh panjang kan, jadi bisa geser gini. Kemudian yang terakhir ada aliran. Nah, yang dimana dalam aliran ini itu material bergerak secara fluida kental, di mana butirannya bercampur dan bergerak relatif satu sama lain. Misal lumpur, kan hujan tuh tanam jadi lumpur. Kemudian ada batuan-batuan. Nah, batuannya tuh mengalir di lumpur tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada faktor pengendali, dua faktor pengendali. Nah, dua faktor fisik utama menentukan apakah erosi massal akan terjadi. Nah, gravitasi sendiri ini adalah gaya pendorong utama karena di bumi kan ada gravitasi ya. Jadi semakin tinggi material batuan yang jatuh dari lereng itu maka akan mempercepat gaya gravitasi pada batuan tersebut. Jadi jatuhnya semakin cepat. Begitu teman-teman. Kemudian eh, eh,
Kemudian gaya gravitasi itu bekerja dalam dua komponen pada lereng. Gaya normal itu tegak lurus terhadap lereng, yang dimana itu menahan material di tempatnya. Nah, kemudian ada gaya geser, yang dimana paralel dengan lereng, yang dimana itu mencoba menarik material ke bawah. Jika gaya geser melebihi kekuatan geser, pergerakan akan terjadi. Nah, kemudian ada peran air. Nah, peran air sangat kritis, di mana semakin banyak air maka semakin rawan terjadi erosi massal. Kemudian ada berat. Nah, yang air tersebut itu bisa mengisi pori-pori dan meningkatkan berat total massa, yang dimana itu akan mempercepat terjadinya erosi massal. Kemudian penurunan kekuatan geser. Nah, penurunan kekuatan geser ini adalah efek yang paling penting. Ketika air mengisi pori-pori, ia meningkatkan tekanan air pori. Tekanan ini bertindak untuk memisahkan butiran-butiran material secara drastis, mengurangi kekuatan geser atau ketahanan tanah terhadap pergerakan, sehingga membuat lereng menjadi tidak stabil. Nah, jadi dari komponen-komponen itu tadi, jika air, misal hujan, hujan terjadi dengan hujan terjadi sangat deras sekali dan dalam waktu yang lama, yang dimana itu akan meningkatkan berat total massa. Jadi itu bisa memperberat batuan-batuan yang ada di sana, pohon-pohon, tanah, yang dimana itu akan membuat eh, penurunan kekuatan geser, yang dimana kan membuat tanah itu menjadi semakin gembur lah, bukan gembur sih, tanah tuh semakin basah, yang dimana itu nanti tanah akan lama-lama akan kurang gaya, bukan gaya, kekuatan gesernya. Nah, jika semakin berat itu akan meningkatkan tekanan air. Nah, tekanan ini itu nanti akan membuat erosi massal presentasinya lebih besar terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada yang dinamakan mekanisme pemicu atau triggering mekanisme, yang dimana ini adalah peristiwa mendadak yang memberikan dorongan terakhir pada lereng yang sudah tidak stabil hingga mencapai titik kegagalan dan akhirnya terjadi erosi massal tersebut. Kemudian ada contoh, misal contoh pemicu, misal ada gempa bumi, hujan deras berkepanjangan, atau kegiatan manusia seperti penggalian di lereng atau penebangan pohon-pohon di lereng, yang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis umum erosi massal. Nah, di bab ini itu memperkenalkan berbagai jenis erosi massal, di antaranya aliran merayap, yang dimana proses erosi massal itu paling lambat. Material tanah bergerak sangat perlahan akibat siklus beku cair atau basah kering, menyebabkan benda-benda di permukaan seperti pagar, tiang listrik, atau pohon jadi miring ke arah bawah lereng. Kemudian longsor batu atau kemudian ada longsor batuan. Jadi itu yang dimana itu adalah jatuh bebas batuan dari tebing secara vertikal. Jadi misal ada lereng tuh, batunya jatuh jatuh secara vertikal, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada rock slide, yang dimana rock slide adalah gerakan geser massa batuan di sepanjang bidang diskontinuitas yang jelas. Ada kemudian longsor bawah air atau submarine landslides. Nah, erosi massal yang terjadi di bawah permukaan laut, jadi itu longsor bawah air itu ada erosi massal yang terjadi di bawah permukaan laut. Longsoran ini dapat sangat besar dan seringkali menjadi pemicu tsunami. Kemudian ada aliran lumpur. Aliran lumpur adalah aliran material yang jenuh air bergerak cepat melalui saluran sungai atau lembah. Biasanya setelah hujan deras, materialnya terdiri dari tanah halus dan air. Nah, dari aliran aliran lumpur ini itu bisa membawa material selain tanah halus dan air. Bisa jadi batuan-batuan tersebut ikut terseret aliran itu jika aliran tersebut sangat deras, dan bisa mengurangi kekuatan batuan, daya tahan batuan tersebut, dan kemudian tersebut terseret ke bawah. Nah, jadi
Di sini kemudian ada dijelaskan cara mencegahnya. Nah, terutama mencegah longsor. Jadi, pencegahan itu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan geser material atau mengurangi gaya geser yang bekerja, seperti mengkontrol air atau drainase. Jadi, di mana kita mengalirkan air permukaan dan air tanah menjauh dari lereng untuk mengurangi tekanan air pori. Kemudian ada penyaluran air yang di mana penyaluran air ini menggunakan selokan atau pipa di permukaan. Kemudian ada peningkatan stabilitas lereng yang di mana pemangkasan pemangkasan lereng atau pemangkasan lereng mengurangi. Jadi itu kita mengurangi kemungkinan lereng. Jadi kemudian ada terasering yang dimana itu memotong lereng menjadi undakan untuk mengurangi massa di bagian atas. Kemudian ada pemasangan tembok penahan atau retaining walls yang dimana itu membangun struktur untuk menahan material di tempatnya. Kemudian ada pengeboran baut batuan atau rock walls, memperkuat massa batuan yang retak. Kemudian ada vegetasi. Jadi di vegetasi ini kita melakukan penanaman kembali eh, pohon-pohon yang sudah ditebang atau tanaman-tanaman atau ya bisa pohon lah yang sekiranya bisa mengikat tanah dengan akar dan mengurangi erosi permukaan. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari bab 3 bab 13 pada buku Earth Revealed. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau bab ini itu membahas tentang erosi massal yang dimana itu dijelaskan definisinya, kemudian apa saja klasifikasi jenis-jenis erosi massal, bagaimana erosi massal itu terjadi. Jadi bisa kita simpulkan kalau erosi massal itu sangat berbahaya, apalagi jika di lereng-lereng tersebut itu terdapat pemukiman warga yang dimana itu bisa meningkatkan resiko korban jiwa. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah mencegah hal tersebut terjadi, lebih baik dicegah daripada mengobati, yang dimana dijelaskan juga seperti itu tadi kontrol air, kemudian ada penyaluran air, stabilitas stabilitasi lereng, kemudian ada terasiring dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam mempresentasikan bab 13. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.